Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan kami banggakan Ketua dari pimpinan Rating Kepo Kemiri, Sohibul Bait sekeluarga dan jamaah sekalian yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat dan menghendaki kita sekalian menjadi hamba yang beriman. Semoga kita senantiasa tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kehendak Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lahir dari seorang ibu yang mukminat, yang beriman, dari ayah yang beriman, sehingga kita mengikuti jalan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beriman pula. Bisa kita bayangkan di antara kita kalau dilahirkan dari seorang ayah ibu yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang musyrik, yang pastinya kita pasti berada di atas jalan mereka. Karena kehendak kebaikan ini patut kita syukuri dan kita jaga sampai kematian nanti menjemput kita. Sehingga diwanti-wanti dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali panjenengan sekalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa di dalam salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan jalan yang lurus. Senantiasa kita ucapkan di waktu salat nawafil, salat maktubah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, maka istiqomah di atas jalan ini, dan sangatlah berat. Kadang-kadang masalah-masalah hidup dalam keluarga itu datang, kadang-kadang masalah dengan tetangga, kadang-kadang masalah dalam diri kita sendiri yang keluar kemalasan untuk menempuh jalan yang lurus ini. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari meminta, bahkan 17 rakaat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Seketika Allah Subhanahu wa taala membuka jalan yang lurus melalui ta'lim, melalui di atas mimbar khutbah Jumat diseru oleh seorang khatib, maka sebagian kaum muslimin kadang-kadang mengabaikan jalan yang terbaik itu. Maka kemudian mereka memilih jalan-jalan yang lainnya. Inilah asbab dicabutnya hidayah dari seorang muslim. Maka hari ini kita akan sampaikan ada 3 penghalang besar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ambil pelajaran dari pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pamannya Nabi? Adalah Abu Thalib. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya, memberitahukan tentang kebenaran Islam, memberitahukan tentang Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki Abu Thalib ini mendapat hidayah. Sama seperti kekuatan Islam awal pertama dakwah Islam. Maka diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikuatkan Islam dengan Abu Jahal atau Umar ibn Khattab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Umar ibn Khattab. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Dan ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita sekalian di lingkungan kita. Ya, ada orang yang dekat dengan masjid, tapi kebanyakan mereka kemudian meninggal di atas su'ul khotimah. Ada yang jauh dari masjid,
Masya Allah, luar biasa. Belum waktunya adzan dia sudah datang tempat itu. Dia beribadah bersama orang-orang mukmin. Dia mengkaji ayat suci Al-Quran, dari ayat menuju ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan-kemudahan mereka. Maka satu di antaranya, kenapa Abu Thalib sampai tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal pembelaannya kepada Nabi luar biasa. Ya, tidak dipungkiri kaum muslimin terhadap Abu Thalib. Maka siksa yang paling ringan yang diberikan manusia adalah kepada Abu Thalib. Diberikan apa, Pak? Sandal dari neraka, otaknya mendidih. Panjenengan bisa lihat, ya, di Surabaya di sepanjang itu ada yang namanya pabrik baja. Ya, pabrik baja. Ayah saya Khairul Anam, Ustaz Khairul Anam dulu itu mengantar saya ke pabrik baja Ikinan. Ya, ada temannya di sana. Besi itu kalau sudah dimasukkan itu menjadi cair. Besi yang itu luar biasa dimasukkan cair. Tetapi itu pun kalau ada kecelakaan orang yang sampai masuk ke situ, tangannya saja masuk ke besi itu, yang cair itu tidak akan mungkin bisa mendidihkan otak. Tetapi panjenengan bisa lihat, yang namanya LPG yang begitu panas, ya, kalau kita membakar kepala kambing, dibakar, itu nggak sampai mendidih, otaknya kambing nggak sampai mendidih. Tetapi yang namanya an-nar, yang diberikan siksa yang paling ringan kepada Abu Thalib, dipakaikan sandal dari neraka, otaknya mendidih. Begitu luar biasa panasnya. Maka panjenengan setiap hari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa seorang hamba yang 3 kali dalam sehari meminta Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Wa qalat an-nar, kata Nabi. An-nar itu akan mengatakan, selamatkan dia dari neraka. Sedangkan yang kedua, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnil jannah, masukkan kami ke dalam surga. 1 hari 3 kali itu kata Nabi. Maka surga akan mengatakan masukkan dia ke dalam surga. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Abu Thalib mendapatkan teman yang buruk. Sinten temannya? Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah al-Mughirah, itu temannya. Ya, teman-temannya. Bahkan keluarganya dari Abu Lahab, sampai ada surat Al-Lahab itu yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholat-sholat tertentu, diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama dalam surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas dibaca pada waktu sholat maghrib, dan boleh bacaan-bacaan yang lainnya. Tapi ini yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai umatnya memiliki sifat seperti halnya Abu Lahab, memusuhi Nabi. Harta bendahnya itu ia habiskan untuk memusuhi Nabi, membayar orang untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalungnya ini istrinya, itu nanti kalau hartaku habis tinggal kalung ini, justru akan diberikan untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia dijuluki pembawa kayu bakar. Kayu bakar itu membakar kesana kemari untuk memfitnah. Yang pertama, beliau ini Abu Thalib hanya mendapatkan tempat yang buruk. Tidak ada teman yang solih. Makanya panjenengan kalau di atas dunianya Allah mendapatkan teman yang solih, genggam erat ini. Karena nanti seseorang akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang ia cintai, dan akan dikumpulkan bersamanya. Kalau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kumpul bersama orang-orang yang solih di majelis taklim, membacakan ayat suci Al-Quran 1-2 ayat, 1 surat pendek atau surat yang panjang, maka pegang erat dia, jangan dilepas. Karena sungguhnya mereka akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama siapa saja yang ia cintai, ya, bersama siapa saja yang ia idolakan, terutama para pemuda. Kalau dia mengidolakan artis Rhoma Irama, Michael Jackson, maka dia akan berbaris di belakang Michael Jackson nanti di akhirat. Kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suka kepada Haman, penjilat pemerintah, akan di belakang Haman. Yang suka kepada kekuasaan dan harta, Qarun, maka akan di belakang Qarun. Yang suka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan bersama dengannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah teman yang baik dan buruk di dalam kitab Bukhari pada hadis nomor 5534. Betul kitab ini apa mboten? Ini mboten pen catat. Ini mboten dicatat pen WhatsApp. Mungkin sampean hafalaken.
Di dalam riwayat Muslim hadis nomor 2628. Ini riwayat Muslim. Napa Pak? Insya Allah panjenengan hafal dan pernah dengar. Mathalul jalisis sholih was-su' kahamilil mis wa nafikhil qir. Fahamilil mis imma ayyahdiyaka wa imma an tabda'a minhu rihan thayyibatan. Fahamilul qir imma an tajida lahu rihan khabithatan. Perumpamaan teman yang soli dan teman yang buruk, teman yang tidak soli, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Panjenengan kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kata Nabi, paling tidak engkau akan mendapatkan wangi-wangian darinya, harumnya semerbak, ya, atau membeli minyak wangi darinya, atau engkau akan diberikan minyak wangi tersebut. Sehingga teman yang soleh itu berpengaruh, dari akhlaknya berpengaruh. Kalau kita salah kita diingatkan, itu teman yang soleh, Pak. Betul. Kalau kita tidak ke masjid, maka suatu ketika ingin gak ke masjid, dasku ngeluh, akan tahu dia. Makanya seorang imam itu kalah ba'da sholat menghadap ke arah makmumnya, bukan untuk pikir sendiri. Dia lihat si fulan dan si fulan tenpundi nih, kok 3 hari, itu kebiasaan Nabi. Kemana kasih fulan? Sudah 2 hari gak ke masjid, ternyata sakit, dicuma oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahim yang paling utama adalah jamaah sholat di dalam masjid. Ya. Kemudian yang kedua, perumpamaan teman yang buruk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Dari percikan apinya itu bisa memercik ke badan, ke pakaian kita, bahkan bisa membakar, ataupun paling tidak bau tidak sedapnya itu nempel, wangi sanyite ini dulu nempel. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, dia tidak melepas teman yang buruk. Kalau ada seorang muslim, saya sudah bertaubat, saya sudah hijrah, maka lihat dia, temannya siapa. Kalau dia tidak bisa menghindar dari teman-teman warung kopi, sekak, biliar, ke tempat-tempat maksiat, sudah, taubatnya hanya di dalam lisan. Karena taubat seorang hamba itu akan meninggalkan segala kemaksiatan, dan teman-teman buruknya akan ditinggalkan karena berpengaruh. Su'ul khuluqi yu'di, perangai yang buruk itu akan menular. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah. Bahkan riwayat Abu Dawud dijelaskan, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Agama seseorang itu terdapat pada agama temannya. Seseorang itu terdapat pada agama temannya. Jika engkau ingin melihat kebaikan seorang hamba, maka lihatlah siapa teman duduknya. Jangan kokonya yang dilihat, jangan songkoknya yang dilihat. Ya, banyak orang pakai songkok, pakai baju koko, ternyata teplekan di pos kampling. Enggak pulang-pulang, domino, sekat, enggak memikirkan bagaimana anaknya esok hari, istrinya makan apa esok, enggak. Justru mikir bagaimana jalannya beteng, bagaimana jalannya seter. Itu dipikirkan meteng-teng sampai sekat 1 malam karena sama-sama jago. Dipikirkan 1 langkah, 2 langkah, dipikirkan kembali. Masya Allah, seharusnya ia pikirkan kehidupan Yesus itu apa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kan sudah jelas surat Al-Hasr. Orang-orang yang beriman, jangan dia pikirkan apa yang diperbuat hari esok. Hari esok di akhirat nanti apa yang dia perbuat. Karena kita tidak selamanya hidup di atas dunianya Allah. Tidak ada jaminan bagi kita esok hari bisa melihat matahari terbit. Enten jaminan apa bodoh? Tidak jaminan. Bahkan mungkin yang berbicara akhir ini kehidupannya. Kita tidak menjamin, sehingga kita was-was terhadap amalan, terhadap kehidupan kita. Jangan sampai terjerumus dalam perkara dosa sedikit pun, jangan sampai. Gitu. Kalau ada kumpulan-kumpulan yang seperti ini, istiqomahkan, tarik dia. Yang belum pernah duduk di majelis taklim, kewajiban panjenengan menarik mereka, kewajiban panjenengan menarik mereka. Karena sungguhnya teman yang solih nanti satu dengan yang lainnya saling tarik menarik saudaranya dari api neraka. Teman yang solih itu. Sedangkan teman yang buruk menjerumuskan temannya pada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti saling menyalahkan. Dan teman-teman yang ada di dunia tidak beriman, nanti di akhirat itu akan saling bermusuhan nanti. Kenapa engkau sampai tersesat? Saya mengikuti fulan, ibnu fulan.
Kenapa Ibnu Fulan? Saya mengikuti Fulan. Saya mengikuti Kiai Fulan juga. Saya mengikuti Ustadz Fulan, Wali Fulan, Gus Fulan, Habib Fulan. Sampai ujung-ujungnya siapa Pak yang disalahkan? Iblis. Jin yang kafir, syaitan nanti yang di semuanya manusia menyalahkan. Kata syaitan apa jawabannya? Bukankah aku diciptakan untuk menyesatkan manusia? Kenapa kalian ikuti? Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan jadi rahmati oleh Allah. Ini nomor setunggal. Sing nomor kali, Abu Thalib ini kalau nggak salah itu dia berteman dengan teman yang buruk. Yang kedua ini kalau nggak salah takut celaan manusia. Kita kembali kepada yang pertama, teman yang buruk. Saya teringat ayat 27 sampai 29 surat ke-25. Surat 25 itu surat Al-Furqan. Panjenengan bisa lihat di aplikasi, barangkali panjenengan punya. Yang pertama, tentang dalil kuatnya orang-orang yang begitu menyesal dia mendapatkan teman yang buruk di dunia. Gak mendapatkan teman-teman yang solih, gak mengingatkan dia, gak mengajak ke majelis taklim, gak mengajak untuk bagaimana kita bisa berkorban dari bapak. Diajak semuanya untuk amal-amal soleh, semuanya diajak. Membantu anak yatim, berkorban. Kemudian fisiknya harus kuat, dari majelis olahraganya harus kuat di Muhammadiyah. Tidak hanya supaya sehat badannya ini, ya, diperkuat ya. Diajak hadir untuk satu teman yang lainnya untuk sholat tahajud. Sekali-kali dibuat sholat tahajud masjidnya itu untuk berjamaah. Luar biasa itu, akan Allah berikan kesembuhan. Ya, surah ke-25 pada ayat 27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ini penyesalan Pak yang tidak mendapatkan teman yang saleh. Ya, pada hari itu orang-orang zalim itu menggigit jari-jari mereka. Seraya mengatakan, "Duhai, kiranya aku dahulu mengikuti jalan para rasul," termasuk jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya para rasul, orang-orang yang beriman. Ini mengikuti jalannya. Ya. Celakalah bagiku seandainya sekiranya tidaklah aku jadikan fulan itu sebagai teman dekatku. Dia telah menyesatkan aku. Setelah aku mendapatkan petunjuk, dan syaitan tidaklah sekali-kali bisa menjadi penolong bagi manusia. Ini Pak penyesalan nanti. Tidak mendapatkan teman yang soleh, teman-teman yang buruk, teman yang dia minum keras, teman yang berjudi, apalagi online sekarang, masya Allah. Ya, nah teman-teman yang seperti itu, maka teman-teman yang seperti itu panjenengan jauhi. Nanti di akhirat saling bermusuhan, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Thalib itu disebabkan karena masih memegang adat istiadat. Ini loh, kebiasaan kaum muslimin, banyaknya kaum muslimin mayoritas di negeri ini masih memegang adat. Ya, kalau diingatkan tentang ayat-ayat Allah, pripun Mas, ini peruntas ingatan niki. Ya, ini menyalahi aturan syariat. Bisa nopo men adat ngeten ya nopo malih. Kita sering mendengar ucapan-ucapan yang seperti itu. Islam mboten ngaturaken ngeten lho, Mas. Wis adat istiadat ngene, Mas, kok iso dirubah. Iki lho barang wis kepawian sadurunge sampeyan lahir wis ana. Ini senantiasa ada. Abu Thalib ingin mengikuti agama nenek moyang, langsung didekati oleh Abu Jahal. Wahai Abu Thalib, apakah engkau ingin meninggalkan nenek moyangmu? Ini loh, nggih. Surat Al-Baqarah 170. Ya, tentang nenek moyang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 170 surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka akan menjawab, kami akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami. Kata Allah, walaupun nenek moyang mereka itu tidak berakal sekalipun dan tidak bisa memberikan petunjuk,
pasti mereka akan mengikutinya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, bukan manusia. Nabi SAW mengingatkan Abu Thalib tentang Allah, tentang bertauhid, tentang menyembah kepada Allah, tentang kerasulan dirinya, dia percaya. Tetapi kemudian setelah itu Abu Jahal datang, mengingatkan kembali, teman yang buruk datang. Ya, Abdullah bin Umayyah al-Mughirah datang lagi. Pembesar-pembesar kafir datang lagi. Akhirnya Abu Thalib tidak jadi masuk Islam, kembali lagi. Bahkan dalam syairnya Abu Thalib, sesungguhnya aku dapatkan. Ini syair Abu Thalib, Pak. Orang-orang Mekah itu kan suka syair. Abu Thalib itu mengeluarkan syair. Sesungguhnya tidak ada agama yang paling benar yang bisa diikuti oleh manusia kecuali adanya agama yang dibawa oleh Muhammad. Di hadapan pembesar itu, Pak. Diutarakan, tidak segan-segan Abu Thalib ini. Kalau ada yang menyakiti, langkai dulu mayatnya Abu Thalib. Luar biasa pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari orang-orang kafir, Abu Thalib diajak diskusi. Wahai Abu Thalib, luar biasa, keponakanmu akan mendapat sesuatu yang sangat berharga dari orang-orang kafir Quraisy. Harta kota Mekah dijadikan satu, separuh diberikan Muhammad. Dijadikan kontes kecantikan yang tercantik, dan berapa wanita yang mau, Muhammad akan diberikan oleh orang-orang kafir. Asalkan satu, meninggalkan agama ini, jangan berdakwah kembali. Wah, Abu Thalib senang membawa berita ini, sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anak dari saudaraku, sungguh engkau sangat beruntung, katanya. Dalam kisah sirah itu, sungguh sangat beruntung. Harta separuh kota Mekah dikumpulkan, diberikan kepadamu. Wanita yang tercantik, kontes kecantikan yang tercantik diberikan kepadamu. Berapa engkau mau akan diberikan. Asalkan satu, tinggalkan agama ini, jangan berdakwah kembali. Nopo jawab Nabi Muhammad, meneteskan air mata, disangka dakwah itu untuk harta. Wallahu ya amin. Lawatu as-samsa fi yamini wal qamaru fi yasari. Ala an ada hadzal amra ma taraktu hatta ya'ti Allahu bi amri. Begitu, Pak. Jawabannya Nabi. Nek kaum muslimin berikut. Jawabnya Muhammad ini. Setakai motor wis. Kun nek mati kan ditalili, Pak. Ditungane. Oh, terus sinten Pak ditungane. Dijaga, Pak. Kun esuk selawatan bala Muhammad. Senjangi sinten Muhammad dia tidak berselawat. Ya, kecintaan kepada Nabi dianjurkan kepada warga Muhammadiyah untuk senantiasa puasa Senin, Kamis, untuk senantiasa ba'da maghrib dan ba'da subuh bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma caranya kita sesuai dengan tuntunan. Ngerti ya? Seperti itu pasti akan diambil. Apalagi dimusuhi orang-orang yang banyak karena mengikuti si fulan dan si fulan, pasti diambil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata, demi Allah paman, seandainya mereka menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan perintah ini, matarok Tuhan, saya tidak akan meninggalkan paman hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga sampai Allah menurunkan perintahnya berhenti, baru saya akan berhenti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jamaah sekalian kaum muslimin, orang yang mengikuti Nabi itu ada sampai hari kiamat nanti. Sampai batas waktu angin yang berhembus dan mematikan orang-orang yang beriman. Disitulah akhir orang yang beriman. Mendekati hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim angin yang berhembus ke arah ketiak mereka, ke sela-sela tengkuk mereka, dan mematikan orang yang beriman, kata Nabi. Walaupun keimanannya sebesar biji zarrah, sehingga saat itu hanya tinggal di atas dunia orang yang jelek-jelek, sehingga tidak disebut lagi lafaz Allah. Kata Nabi, la taqumus sa'a hatta la taqulu Allah. Tidak akan tegak hari kiamat saat itu sudah tidak disebut lagi lafaz Allah. Maka tidak boleh percaya kita kiamat 2020 film akan nonton itu. Masya Allah. Dan itu ada tokoh-tokoh muslim yang mengatakan bisa saja tidak terjadi. Selama ada panggilan adzan, tidak akan pernah tegak hari kiamat itu. Ini sabda Nabi. Sehingga nanti orang-orang yang beriman akan dimatikan oleh Allah dan tinggal di atas dunia orang seburuk-buruk manusia. Baru kemudian Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala 2 kali, menghancurkan dunia dan mengeluarkan orang dari kuburnya berbagai macam wujud, dan kemudian matilah Israfil. Dan juga
pengikut Abu Jahal senantiasa ada sampai hari kiamat. Jelmaan seperti Abu Jahal akan senantiasa ada. Hati-hati. Buat acara mereka akan besar. Pimpinan ranting dan cabangnya akan diundang. Seperti baru-baru ini terjadi di taman sepanjang sebuah cabang yang terkaya mungkin se-Asia. Akhirnya ada sebuah kajian dihadiri oleh Gus Miftah. Jelas ya? Diundang, datang pembesarnya. Akhirnya pro dan kontra jamaahnya. Kebetulan saya membina salah satu dari Masjid Al-Mu'minin di Ahad pertama. Kita dikeluhkan bagaimana kalau si fulan dan si fulan datang. Seharusnya prinsip Muhammadiyah itu ditegakkan juga. Dia tidak akan banyak toleransi kalau di situ banyak kemungkaran. Dia tidak mengikuti alur arus, tidak mengikuti sama seperti ini nanti. Mengikuti punya teman yang buruk, kemudian ada istiadat, yang penting rukun guyup, akan dimintai tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti Abu Jahal akan senantiasa ada. Jelmaan seperti Abu Jahal akan senantiasa ada. Di zaman di kurun waktu itu akan ada di segala tempat nanti. Panjenengan akan menjumpai nanti. Kalau panjenengan menegakkan dakwah seperti ini pasti akan datang. Ya Allah jadi 17 Agustus biaya itu bulan ini. Ngomong yang ini ya akan diseret ke sana nanti sampai kita tidak terasa digerus akidah kita ini. Ya mas sekalian kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu takut celaan manusia. Kebanyakan manusia ingin mengikuti kebenaran karena takut celaan. Takut celaan manusia. Ya itu, kalau mati di gelondong nono, ya dia kan enggak sampai pitung dino, sampai petang puluh dino. Ternyata dikuap di situ semuanya ada kitab-kitab agama Hindu dan Buddha. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga, Abu Thalib ini takut celaan. Takut celaan manusia. Sehingga tak kala kematian datang, Masya Allah Nabi mengingatkan, wahai paman, ikutilah aku. Katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kami akan menjadi pembelamu di hadapan Allah, paman. Maka sinten sing ngejak ngomong? Abu Jahal lagi. Abu Thalib, jangan. Agama nenek moyangmu lebih mulia, kamu mengingkari. Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah sama ngajak ngomong-ngomong. Orang nazak diajak ngomong-ngomong. Sehingga apa yang dipesankan Nabi kepada pamannya, paman, kul kalaman wahidan, ikuti saya dengan satu kalimat ini, paman. Abu Jahal tetap ngejak ngomong mana sampai dia melepas nyawanya. Tetap Abu Thalib di atas kekafiran sampai menetes air matanya. Nabi mengatakan, aku akan memintakan engkau ampunan kepada Allah. Turun surat At-Taubah, surat ke-10 113. Asbabun nuzulnya ini, maka nalin nabiyyi walal mu'minun, ya lali baru. Maka nalin nabi walal mu'minun ayyastaghfiru lil musyrikin walau kana dal qurba illa ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kalau nggak salah seperti itu. Ada yang bisa membacanya? Ayat 113. Ya, ayat 113 insyaallah. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik sekalipun. Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantutnya bagi Nabi. Tadi kan Nabi mengucapkan, aku akan memintakan engkau ampunan kepada Allah. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walau itu karib kerabatnya. Setelah datang petunjuk penjelas kepadanya tentang Nabi, Al-Quran dan Allah, sesungguhnya dia adalah penghuni neraka jahanam. Jelas. Maka hati-hati nanti kalau ada
doa bersama antar lintas agama. Ini hati-hati. Panjenengan digerus akidahnya untuk membenarkan seluruh agama. Ya, jelas nih. Punya prinsip, panjenengan wajib memiliki prinsip. Muhammadiyah adalah Muhammad dan ia pengikut Muhammad, punya prinsip. Ada yang bisa kita datangi, ada yang tidak. Jangan sampai akidah kemudian disalahgunakan. Jangan sampai kepentingan itu tergerus. Hindari teman yang buruk. Ya, yang kedua terkait masalah adat istiadat, hati-hati. Terkait takut celaan, hati-hati. Terkait ajakan-ajakan kepada musyrik, hati-hati. Ya, dalam lingkungan-lingkungan tertentu hati-hati. Diajak membangun kubur supaya nanti ada inkarnya, Pak, ini kita adakan saja di sini. Kalau nggak salah di sini ada wali ke-19 di sini, ini peruntas. Diadakan. Sakit beberapa generasi akhirnya mempercayai. Padahal di situ duduk tidak ada tulang belulangnya. Maka hal yang demikian itu akan sering di sebuah tempat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di hadapan panjenengan sekalian. Kenapa seseorang hamba tidak mendapatkan hidayah? Kita ambil pelajaran dari Abu Thalib. Bisa saja karena dia senantiasa berpegang teguh dengan teman-teman yang jelek dari mulai kecil sampai dia meninggal. Yang kedua, memegang teguh adat istiadat, campur aduk dengan agama Islam. Yang ketiga, ingin mengikuti kebenaran, mengikuti kebaikan, hadir di majelis taklim tapi sungkan, takut celaan manusia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga sekelumit ini membawa hikmah bagi kita sekalian, mendapatkan pelajaran dari kisah dari pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ada Nabi di sampingnya senantiasa mendakwakan kebaikan. Luar biasa dia berdakwah, ternyata tidak satupun hidayah yang sampai ke telinganya. Maka ini yang kita khawatirkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, maka pegangi hidayah ini sampai kematian nanti menjemput kita. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang dilakukan para sahabat Nabi dahulu adalah dicabut hidayah sebelum datang kematian. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah terus-menerus. Hidayah taufik, hidayah irsyad khususnya. Hidayah mau menerima kebenaran dan mau mengamalkan kebenaran itu. Diterima enggak diamalkan, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa.